Assalamualaikum, selamat pagi Bu Widya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Ibu Juwita. Ya Bu, bagaimana Ibu kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Ya, nah gimana hari ini Bu? Kita akan melaksanakan coaching. Insya Allah dilaksanakan, kita akan melaksanakannya melalui alur cerita ya Bu. Lalu saya ingin bertanya dulu kepada Ibu, kira-kira pembicaraan apa yang akan kita mulai pada hari ini? Jadi Bu, saya ingin membicarakan permasalahan saya dengan Ibu. Itu Bu tentang siswa-siswa saya yang pasif Bu dalam pembelajaran di kelasnya. Jadi, ada siswa-siswi Ibu yang pasif di dalam pembelajaran ya Bu. Nah, nanti pada saat pembicaraan kita, mudah-mudahan di akhir nanti kita mendapat solusinya. Kira-kira apa yang ingin Ibu dapat dari pembicaraan kita ini Bu? Jadi Bu, saya ingin di akhir pembicaraan kita ini, saya dapat menemukan langkah-langkah atau solusi bagaimana caranya saya dapat meningkatkan keaktifan siswa dalam belajar gitu Bu. Oh, jadi siswa yang Ibu inginkan semangat belajarnya lebih aktif gitu ya Bu ya. Jadi agar siswa itu lebih aktif lagi, saya mau bertanya sama Ibu. Menurut Ibu, ciri-ciri siswa yang aktif saat belajar itu seperti apa emang Bu? Kalau menurut saya, siswa yang aktif itu Bu dalam pembelajaran yang pertama, dia itu menyimak saat guru menjelaskan ataupun ada kawannya yang presentasi diperhatikan gitu kan Bu. Kemudian saya bertanya, ada hubungan timbal balik, ada pertanyaan, ada jawaban dari mereka gitu Bu. Terus mereka mengerjakan tugas-tugas mereka dengan tepat waktu. Menurut saya itu ciri-ciri siswa yang aktif dalam pembelajaran gitu, Bu. Itu menurut Ibu ya. Nah, informasi yang saya dapat juga menurut Ibu itu sekarang siswa itu dalam belajar apa yang menyebabkan mereka kurang aktif Bu? Menurut saya, Bu, mereka nggak aktif itu disebabkan yang pertama, mungkin ya, Bu, saya kurang tahu juga karena saya belum pernah melakukan survei atau bertanya langsung ke mereka. Tapi menurut saya, yang pertama mungkin mereka tidak paham materi atau tidak paham dengan konsep dasarnya. Jadi, sehingga mereka juga pas belajar menganggapnya aku nggak ngerti dari awal. Jadi, kalau diikutin juga nggak akan ngerti gitu. Kemudian yang kedua, mungkin juga mereka nggak tahu ada masalah pribadi atau kadang-kadang ada juga yang melamun. Atau nggak mereka ada yang ngobrol sendiri dengan kawannya. Jadi mereka sibuk dengan aktivitas mereka masing-masing gitu loh, Bu. Oh, gitu ya, Bu. Berarti itu yang menjadi permasalahan Ibu dan yang menyebabkan siswa Ibu kurang aktif. Baik, Bu. Saya akan melanjutkan pertanyaan saya. Kira-kira apa rencana Ibu untuk ke depannya? Oke, Bu, rencana saya, Bu, mungkin juga selama ini saya mengajar metodenya itu saja. Itu juga mungkin yang menyebabkan mereka pasif ya, Bu, dalam belajar. Jadi rencana saya akan menyusun modul dengan bervariasi metode pembelajarannya, Bu. Jadi nggak itu aja. Jadi kalau misalnya saya mengajar, mereka nggak bisa nebak ini lagi, mereka juga tidak bosan dengan pelajaran gitu, Bu. Jadi saya akan berusaha untuk menyusun modul ajar secara variasi. Kemudian saya juga akan mencari referensi-referensi metode pembelajaran yang bagaimana yang meningkatkan antusias siswa dan saya juga akan menerapkan metode-metode pembelajaran maupun merevisi metode yang baru gitu ya, Bu. Ada hal baru apa hari ini gitu, Bu? Dalam melakukan itu, nanti kira-kira ada tidak yang bisa membantu Ibu kalau di sekolah? Yang membantu saya ya guru-guru muda itu, Bu. Menurut saya sangat pintar dalam merancang modul pembelajaran karena mungkin mereka masih muda, masih energik.
suka belajar terhadap sesuatu yang baru. Begitu, Bu. Jadi ada 2 guru di sekolah saya. Itu mereka saya lihat yang pertama cakap teknologi. Jadi nanti saya mungkin akan berkolaborasi terhadap guru tersebut, bertanya-tanya, bagaimana cara saya membuat metode pembelajaran dengan memasukkan teknologinya. Kemudian ada juga, Bu, guru saya yang bernama Pak Suherman, Bu. Nah, dia itu suka buat metode pembelajaran itu sambil bermain. Jadi nanti saya juga akan bertanya-tanya kepada beliau, mencari referensi bagaimana cara saya membuat metode pembelajaran dengan memasukkan teknologinya, Bu. Kemudian ada juga guru saya juga bernama Bu Epi. Itu, Bu. Nah, dia itu suka buat yang metode pembelajarannya. Itu sambil bermain. Jadi nantinya saya akan bertanya-tanya kepada beliau mencari referensi-referensi bagaimana cara saya nantinya menyusun modul pembelajaran yang bervariasi, yang menggabungkan teknologi di dalamnya, kemudian belajar sambil bermain gitu, Bu. Oh, oke Bu. Itu ya, itu rencana. Oke, itu rencana Ibu. Jadi, kira-kira kapan itu rencana Ibu akan Ibu laksanakan? Rencana saya, Bu, saya akan menyusun modul tersebut tuh nantinya saat ketika liburan semester ya, Bu. Di situ saya rasa waktunya yang tepat untuk saya fokus menyusun modul pembelajaran dengan metode yang bervariasi dan saya akan menerapkannya di dalam kelas pada saat semester berikutnya, Bu. Oke Bu. Nah, pada akhir-akhir pembicaraan kita ini, pertanyaan saya, kira-kira apa yang Ibu dapat dari percakapan kita kali ini? Kira-kira Bu, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih ya Bu dengan Bu Juwita. Menurut saya Bu, permasalahan tadi saya bertanya, saya juga menemukan sendiri solusi-solusi dari permasalahan saya gitu Bu. Yang tadinya saya nggak kepikiran untuk menemukan solusinya. Jadi saya kepikiran menemukan solusi itu sendiri Bu. Baik Bu, saya juga berterima kasih kepada Ibu sudah berbagi tentang ada permasalahan yang Ibu hadapi dan dapat menemukan solusinya. Nah, selanjutnya nanti saya berharap Ibu bisa menerapkan rencana-rencana yang akan Ibu laksanakan. Saya juga nanti berharap bisa berbicara lagi dengan Ibu untuk melihat hasil perubahan-perubahan apa yang ada di kelas Ibu ini. Akan menjadi catatan saya. Terima kasih Bu pada pertemuan hari ini. Saya rasa cukup sampai di sini ya Bu. Nah, terima kasih Bu Widya. Terima kasih Bu Juwita. Saya mengucapkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas Iya Bu, waktunya, salam ya. waktunya juga saya terima kasih ya Bu. Oke Bu, sama-sama Bu. Sekarang kakak jadi coach, aku jadi coach. Oh ya. Assalamualaikum Bu Juwita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Widya. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat Bu Widya. Tapi ini ada sedikit yang mengganjal Bu di hati saya. Oh, oh ya. Ada yang mengganjal ya Bu? Enggak masalah apa itu Bu? Masalah apa itu Bu? Apa banyak hal atau masalah yang ada pada diri Ibu? Kira-kira apa yang mengganjal di hati Ibu? Gini Bu, masalah saya tentang keadaan di sekolah saya ini mengenai murid-murid saya Bu. Padahal ini setiap hari diingatkan, yaitu masalah sampah Bu. Terutama itu di dalam kelas udah diingatkan jangan membuang sampah ke dalam laci, toh masih terulang kembali pada saat di hari berikutnya gitu Bu. Baik Bu, berarti pembahasan kita kali ini Bu Juwita ingin membahas terkait pentingnya membuang sampah pada tempatnya ya Bu. Baik Bu, berarti pembahasan kita kali ini Bu Juwita ingin membahas
terkait pentingnya membuang sampah pada tempatnya ya Bu. Ya Bu, masalahannya itu Bu. Jadi begini Bu, setiap hari anak-anak ini kan saya perhatikan kurang memperhatikan kebersihan. Padahal memang sudah disediakan banyak tong sampah, toh masih dibuang sembarangan. Sepertinya mereka tidak menghiraukan sampah tersebut, padahal sudah sering diingatkan bahaya sampah itu terhadap lingkungan. Jadi terkait kurangnya perhatian anak-anak pada kebersihan itu, kira-kira menurut Bu Juwita penyebabnya apa ya? Menurut saya penyebabnya itu mungkin kurang termotivasi atau memang artinya mereka itu tidak tahu bahaya sampah sehingga mereka itu Bu membuang sampah seenaknya gitu Bu. Oh, lalu apa? Ada penyebab lain lagi selain kurang pahamnya mereka terhadap dampak sampah? Itu tadi barangkali mereka memang tidak termotivasi untuk menjaga kebersihan dan memang belum sadar kalau tindakan yang dilakukan itu sangat mengganggu orang lain. Jadi penyebabnya banyak ya Bu ya, terkait penyebab permasalahan yang sudah Ibu Juwita sampaikan. Saya yakin Bu Juwita sudah terbiasa beberapa rencana-rencana untuk memberikan solusi terkait permasalahan sampah di lingkungan Bu Juwita. Kira-kira apa ya yang bisa Ibu lakukan untuk memberi solusi terkait permasalahan sampah itu Bu? Mungkin ya Bu, dalam pembelajaran saya akan memutarkan video tentang pentingnya menjaga kebersihan ataupun bahaya yang didatangkan dari sampah tersebut. Kemudian dari itu saya juga akan memulai dari diri saya sendiri sebagai seorang guru. Nah, memang kalau anak-anak ini kan Bu suka dicontohkan, nanti umpamanya ada sampah biar gurunya dulu Bu yang memulai kegiatan tersebut, membudayakannya setiap hari. Dari situ mungkin nanti diharapkan motivasi itu muncul dari diri mereka karena buruk saja kayak gitu. Lalu apa ada hal lain lagi yang akan Ibu lakukan? Ya, contoh konkret lah Bu. Contoh konkret, insya Allah bisa membuat siswa saya lebih sadar tentang sampah tersebut. Lalu apa ada hal lain pelaksanaan itu Bu? Tentunya membutuhkan dukungan dari pihak lain kan Bu? Siapa aja itu ya Bu kira-kira? Dan apa solusi yang Ibu laksanakan? Nah, dukungan yang saya butuhkan yaitu terutama di sekolah yaitu kepala sekolah. Karena tentunya dia yang bisa mengarahkan saya dan murid-murid itu untuk melaksanakan kegiatan kebersihan. Kemudian kolaborasi dengan teman sejawat. Karena dengan mereka bukan hanya kelas saya saja yang membuat kegiatan tersebut, tetapi juga semua warga sekolah di sekolah saya, Bu. Selain dukungan dari Kepsek dan teman sejawat, ada lagi nggak Bu yang dukungan dari pihak lain? Saya berharapnya sih bisa mengundang DLH Bu ke sekolah, mungkin menjadi bukan dari gurunya saja, tetapi juga dari luar kita membuat contoh untuk mereka Bu, Dinas Lingkungan Hidup. Bagus sekali tuh Bu, mengundang DLH biar tambah pengetahuan dan referensi kita ya kan dalam membuang sampah sembarangan, bagaimana solusinya atau dampaknya dan dapat menerapkan sama siswa-siswa kita. Jadi Bu, apa yang Ibu dapatkan dari perbincangan kita pada hari ini? Nah, saya dapatkan perbincangan kita pada hari ini yaitu saya merasa agak lega. Nah, tadi kan pada awalnya saya bingung apa yang harus saya lakukan ke depannya untuk membuat sekolah tersebut memang membudayakan kebersihan. Nah, pada akhir pembicaraan kita ini Bu, saya bisa menyimpulkannya dari solusi-solusi yang memang sudah kita dapatkan dari pembicaraan kita Bu. Terima kasih untuk Bu Widya. Terima kasih untuk Bu Juwita. Pertemuan hari ini kita sudahi dulu karena di luar sana murid saya juga menunggu.
Jadi kita selesaikan sampai di sini dulu, Bu. Saya menunggu rencana-rencana Ibu tentang kebersihan atau kebersihan lingkungan dan kebersihan di kelas Ibu, apa pengaruh dan dampaknya di sekolah Ibu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Terima kasih Bu Ida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana abang itu ya? Ibu, halo Ibu, Bu Patil. Halo, Bu. Bu, udah selesai, Bu. Kami Zoom apanya? Diskusinya, Bu.